Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fuad Hasan. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Sains dan Teknologi untuk program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang database transaksi dan basis data terdistribusi, di mana saya akan melakukan praktik transaksi database dengan fitur commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Lalu saya juga akan praktik basis data terdistribusi dengan replikasi database antar dua komputer, di mana nanti akan menggunakan Windows 10 dan Linux, Ubuntu. Oke, kita bahas dulu database transaksi commit. Nah, perintah commit ini uh, dalam transaksi database digunakan untuk menyimpan secara permanen apa semua perubahan yang telah dilakukan selama transaksi ke database. Artinya setelah perintah ini dijalankan, semua operasi seperti insert, update, dan delete yang sebelumnya sudah dieksekusi akan benar-benar tersimpan dan tidak bisa dibatalkan. Nah, oleh karena itu, ketika kita menjalankan database transaksi commit, data yang di insert, di update atau di delete harus benar-benar sesuai gitu. Lanjut, kita ke database rollback. Database transaksi rollback? Di rollback adalah perintah yang digunakan untuk membatalkan semua perubahan yang dilakukan dari sebuah transaksi. Nah, selama perintah tersebut belum di-commit, rollback akan mengembalikan kondisi data ke keadaan yang sebelumnya di transaksi dimulai gitu. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, perintah ini sangat berguna saat terjadi kesalahan input atau kegagalan logika dalam proses transaksi, sehingga memungkinkan sistem untuk membatalkan seluruh perubahan tanpa merusak data yang sudah ada sebelumnya. Lalu ada database transaksi save point. Ya, save point atau checkpoint adalah fitur dalam transaksi basis data yang memungkinkan pengguna untuk menetapkan titik tertentu dalam sebuah transaksi yang dapat dijadikan acuan untuk rollback. Dengan adanya save point, proses pembatalan tidak harus mengulang seluruh transaksi dari awal gitu, melainkan cukup kembali ke titik yang telah ditandai sebelumnya. Nah, fitur ini sangat membantu dalam skenario transaksi kompleks yang harus melibatkan banyak perintah, di mana hanya sebagian dari perintah tersebut yang perlu dibatalkan tanpa perlu keseluruhan transaksi. Nah, juga ada trigger. Trigger adalah mekanisme otomatis dalam basis data yang secara otomatis menjalankan perintah tertentu ketika terjadi aksi spesifik pada suatu table, seperti insert, update, atau delete. Trigger bekerja seperti aturan yang dipicu oleh perubahan data dan biasanya digunakan untuk menjaga konsistensi atau mempermudah proses otomatisasi. Contohnya saat terjadi penambahan data transaksi pembelian obat. Nah, trigger dapat langsung mengurangi stok obat yang tersedia tanpa harus ditangani secara manual. Dengan demikian, trigger membantu menyederhanakan alur kerja dan minimalkan kesalahan dalam pemrosesan data. Nah, sekarang kita akan praktik database transaksi commit. Di sini kita commit itu akan menyimpan perubahan secara permanen ke dalam database lalu digunakan setelah seluruh operasi dinyatakan berhasil. Nah, contohnya adalah kita buka database transaksinya dengan start transaction, lalu update pasien. Misalnya di sini contohnya kita menggunakan query update dan kita commit seperti itu. Oke, kita masuk ke tahap praktik database transaksi yang pertama, yaitu tadi commit. Di sini saya sudah punya database rumah sakit yang sebelumnya sudah dibuat. Lalu untuk pembuatan database transaksi kita bisa menggunakan fitur runtime untuk menjalankan prosedur dan di mana prosedur nanti itu menjalankan database transaksinya. Nah, di sini kita tinggal buat create new runtime. Nah, di sini kita bisa namakan. Misalnya kita tadi kan mau commit. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara transaksi tanpa commit dan transaksi dengan commit. Ini kita buat dulu untuk yang versi tanpa commit. Di sini kita begin. Nah, begin itu digunakan untuk mengelompokkan beberapa perintah dalam satu blok. Jadi kita menjalankan beberapa perintah dalam satu blok itu kita perlu begin dan end. Nah, di dalam sini baru kita jalankan perintahnya. Misalnya tadi start transaction. Nah, kita bisa menggunakan insert, kita juga bisa menggunakan
apa namanya, kita bisa menggunakan update seperti itu, atau sini update, sini misalnya kita akan update pasien, set nama pasien sama dengan Fuad Hasan Sadikin, Fuad Hasan tes transaksi tanpa komit. Oh, ini kepanjangan kayaknya namanya nih, anti error. Soalnya nama itu kayaknya cuma 30 ya. Aja. Oke, lalu kita where ID-nya itu ID pasien sama dengan 1. Nah, kita jalankan select bintang from pasien. Ini biar ketika kita jalankan prosedur ini, kita langsung dilihatkan ininya, datanya gitu. Oke, kita kirim. Ntar di sini ada error query violate section commit not determined. Sebentar. Start transaction. Oke. Sudah, di sini sudah kita tambah lagi misalnya tadi create runtime. Misalnya tadi kan transaksi tanpa commit, kita bikin dengan commit. Ini kita hapus parameternya. Kita copy aja ini ya. Copy. Kita create new runtime. Isi dengan commit. Di sini kita hapus. Kita paste. Kita tambahin aja commit di terakhir. Nah, seperti ini. Misal kita kirim. Oke. Sekarang cara menjalankan prosedur yang udah kita buat, di mana kita bisa pakai query. Kita panggil call dan nama prosedur ya, atau nama runtime-nya tadi. Tadi misalnya transaksi tanpa commit, ya kan? Coba kita lihat lagi ya, kita nggak yakin nih. Nah, transaksi dengan commit dan tanpa commit. Oke, kita buka di sini, kayak kita jalankan, kirim. Nah, di sini jalan nih, kita sudah menambahkan Fuad Hasan jadi tes nih, update. Dan dan menambahkan Nina di sini. Kita juga sudah menambahkan Nina. Tapi kalau kita lihat di table aslinya, data itu tidak akan masuk. Nah, data itu tidak berubah. Di sini Fuad Hasan masih Sadikin dan datanya cuma 2 seperti itu. Itu kalau kita tidak pakai commit. Nah, sekarang jika pakai commit, kita rasa datanya udah cocok, maka kita jalankan dengan commit. Di sini call database transaksi dengan commit. Kita menjalankan prosedur yang kedua, dimana kita akan menjalankan transaksi yang tadi tuh update dan insert itu dengan commit. Jadi harusnya dia ada tersimpan di database. Kalau yang tadi tanpa commit tidak ada di database, di tablenya dia tidak tersimpan di table, itu hanya sementara aja di preview seperti itu. Misalnya tadi tanpa commit,
Nah, sebenarnya ini di previewnya aja di sini. Tapi ketika di table aslinya dia nggak akan menambahkan apa-apa gitu. Itu ketika menjalankan tanpa commit. Menjalankan transaction database tanpa commit. Nah, bagaimana dengan commit? Kita jalanin yang dengan commit. Kirim. Ininya sama kayak tadi, sama aja seperti yang tanpa commit. Di sini kita mengubah Fuad Hasan jadi tes dan nambahin pasien Nina. Nah, tapi perbedaannya ada di sini. Nanti data itu akan masuk. Nah, di sini di table aslinya nama pasien yang tadi misalnya Fuad Hasan sudah berganti jadi tes dan kita juga menambahkan satu pasien baru bernama Nina. Itu untuk commit. Jadi fungsinya commit itu untuk menyimpan perubahan data, baik itu insert, delete, update, seperti itu. Tapi kita harus yakin kalau data yang kita rubah itu sudah tepat gitu, sudah benar untuk karena ketika penggunaan commit data itu sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Selanjutnya praktik database transaksi rollback. Di sini fungsinya membatalkan semua perubahan yang dilakukan dalam transaksi aktif, mengembalikan data ke kondisi semula sebelum start transaction. Nah, contohnya di sini kita juga menggunakan update di mana kita buka dulu transaksinya, sesi transaksinya, lalu kita update datanya dan kita rollback. Maka data itu akan kembali ke kondisi semula sebelum transaction dijalankan. Lanjut ke DB transaksi rollback, di mana rollback ini fungsinya untuk mengembalikan data sebelum transaksi itu data awal gitu, sebelum transaksi itu dijalankan gitu. Jadi kita bisa membuatnya seperti tadi di runtime, terus lalu kita copy aja kodenya. Nah, kita tutup. Nah, kita create transaksi rollback. Ininya kita hapus, ini kita paste, di sini kita ganti rollback. Oke, kita sudah buat, sekarang tinggal kita jalankan. Call transaksi rollback. Misalnya seperti ini. Duplicate entry 12. Oh, karena datanya udah ada, kita harus nambahin data yang belum ada. Atau kita update aja transaksi rollback. Ini insertnya nggak usah. Kita update pasien, set Fuad Hasan, kita balikin ke Sadikin. Where ID patient. Nah, kita bikin gini aja rollback ya. Kita SQL query lagi. Call transaksi rollback. Kita kirim. Nah, di sini kita sudah menampilkan kayak tadi. Fuad Hasan sudah kembali ke Sadikin. Nah, tapi ketika di database aslinya misalnya ke pasien, nah ketika dia masih Fuad Hasan tes, karena data yang query yang sebelumnya dijalankan itu tidak di commit karena dia di rollback gitu, ibaratnya dia tidak akan menyimpan data yang tadi query yang kita jalanin, update yang kita jalanin, sehingga data di table aslinya dia tidak akan berubah seperti itu. Nah, sebenarnya nanti tuh ketika dalam bentuk program, jadi waktu start transaction itu ketika menyala, maka kan kita akan query tuh. Nah, jika query-nya error, kita bisa bikin kondisional tuh ketika query-nya error, apa kita mau rollback atau kita mau commit seperti itu. Nah, kalau di sini kan karena satu-satu, jadi secara logiknya dia hanya jalan sendiri-sendiri aja, padahal itu bisa dibuat logika program nantinya.
Nah, biasanya transaksi-transaksi rollback ini untuk apa? Mengembalikan seperti misalnya ada transaksi yang complicated gitu. Jadi transaksi ini akan menjalankan apa? Misalnya input data ini akan mengambil data lainnya gitu atau merubah data lainnya. Tapi ketika yang satu error maka kan akan menjadi apa tuh namanya? Datanya jadi nggak relevan lagi karena yang satu error tapi yang satu berubah gitu. Makanya dikembalikan ke awal dengan rollback. Seperti itu untuk rollback. Selanjutnya ada praktik database transaksi save point. Nah, di mana save point ini untuk menandakan titik rollback parsial dalam transaksi. Nah, digunakan bersama rollback to save point. Nah, di sini kita contohnya ada start transaction untuk membuka waktu transactionnya. Lalu di sini kita menggunakan misalnya insert pasien. Lalu kita buat save point step namanya step 1. Lalu kita buat Kita bikin lagi query add data query insert. Lalu kita rollback to step 1. Maka nanti harusnya insert yang pertama itu yang dijalankan. Jadi insert yang kedua itu nanti tidak akan tersimpan karena dia sudah di rollback ke step 1 lalu disimpan gitu. Jadi data yang disimpan itu yang di atas saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan tentang penggunaan save point di mana uh, database transaksi save point ini untuk digunakan dengan rollback. Jadi kita kembali ke titik save pointnya gitu. Nah, kita bisa buat lagi di runtime. Kita copy aja deh biar ini copy. Nah, kita create, kita ini transaksi save point. Ini kita parameternya kita hapus, kita nggak butuh. Kita paste. Nah, misalnya di sini update 1, nama pasien Fuad Hasan, save point misalnya update 1. Nah, kita update lagi misalnya Fuad Hasannya sebagai ini kan kita update Fuad Hasannya jadi Sadikin. Nah, di sini Fuad Hasan Hermawan misalnya. Back update 1. Oke, kita coba dulu kayak gini ya. Ini ID-nya 2 aja deh. Tadi kita punya Rizka Amanda. Misalnya di sini Rizka Amanda Hermawan. Oke, kita kayak gini ya. Di sini kita jalankan select bintang from, terus kita rollback ke atas. Apa di sini? Wah, sama aja sih. Oke, kita kirim. Oh, bentar. Oke, kita cek dulu. Oh, ini kurang titik koma. Error lagi. Kita cek lagi, ada yang error. Oh, rollback ini. Ya. Masih error. Gimana nih? Start connection, begin, atau
Nama pasien where Rizka Amanda Della, rollback update 1. Oh, paket 2, rollback 2. Nah, seperti ini. Bismillah. Oke, bisa. Sekarang kita call script rollback dengan save point-nya. Call transaksi save point. Seperti itu ya. Coba kita lihat tadi mana rumah sakit frontend transaksi save point ya, benar. Kita jalanin. Nah, di sini Fuad Hasan Sadikin dan Rizka Amanda Hermawan berubah nih di preview prosedur ya. Nah, tapi kita lihat di database di table aslinya apakah datanya akan berubah. Nah, kita lihat di sini. Lalu kita masuk ke pasien. Nah, ternyata yang berubah Fuad Hasan Sadikin aja nih. Karena ketika update Rizka Amanda dijalankan, dia mengembalikan atau dia rollback data ke save point paling atas gitu. Jadi yang di rollback itu cuman si Rizka Amanda aja. Tapi query update yang pertama yang ngubah Fuad Hasan ini dia nggak di rollback karena rollbacknya terjadi setelah query ini, save pointnya di setelah query ini gitu. Dan query ini di commit gitu, disimpan. Jadi yang berubah cuman update yang pertama sebelum dibuat save point rollback ya, seperti itu. Itu untuk save point. Jadi kita membuat titik untuk rollback. Jadi kiranya ada transaksi yang nggak perlu, misalnya ada banyak transaksi yang kiranya nggak perlu di rollback semua, atau kita cuman rollback parsial gitu, salah satu atau salah dua, kita bisa buat dengan save point tadi. Itu untuk save point. Nah, selanjutnya pada praktik database transaksi ada trigger. Di sini trigger itu menjalankan aksi otomatis saat terjadi perubahan pada tabel. Nah, misalnya tadi kita saat kita insert transaksi obat, maka otomatis misalnya kita buat trigger ketika ada insert ke tabel obat, stoknya nanti akan bertambah seperti itu. Nah, contohnya seperti after insert on transaction obat, update obat set stock sama dengan stok, nanti jumlahnya berapa gitu, where ID obat sama dengan new ID obat, seperti itu. Oke, kita masuk ke database transaksi terakhir di mana yaitu trigger. Nah, untuk trigger ini saya perlu menambahkan dua table baru pada database rumah sakit, yaitu table obat dan transaksi obat. Oke, kita bisa pakai query SQL. Di sini kita buat seperti ini, kita kirim. Oke, kita sudah buat table obat, lalu kita buat table transaksi obat. Oh, seperti ini. Oke, kita sudah buat table transaksi obat dan table obatnya. Nah, di sini kita akan relasi nih. Jadi kita harus bikin kunci atau indeks di sini. ID obat itu indeks. Oke. Obat itu tidak berelasi kemana-mana ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ininya, struktur ini kita. Nah, aduh, berantakan guys. Kita buat di sini
rumah sakit tuh gimana ya, kita buat dokter transaksi obat. Oke, kirim transaksi obat ini. Terus tadi obatnya mana, rumah sakit sama obat di bawah sini. Lalu dokter, pasien dokter, ini dokter admin di atas. Pasien dokter, ada pasien daftar ke admin di atas ini. Aduh, nah pasien daftar ke admin, lalu kita buat di sini. Nah, administrator. Nah, sekarang kita hubungkan tadi ID pasien. ID pasien ini kita relasikan ke sini. Cascade. Oke. Error, foreign key cannot edit. Apa nih? Kenapa error? Atau sebentar. Create ini. Oh, ini dulu ya, primary-nya dulu baru sini ya. Aduh. Bentar. ID pasiennya dulu baru ke sini. Ini kayak sih. Apa ya? ID kita buat ID salah. Nah, apa tampilannya gini? Balik lagi dia. Pasien dokter, pasien obat, dokter admin di atas ini, administrator di tengah. Oke, lalu kita koneksiin antara obat ke ID obat. Ininya Rasket juga. Nah, pasien
Cek dokter, obat di bawah. Berat banget. Kenapa naik ya? Dokter admin. Tadi obat udah ini belum? Udah. Ini gini aja. Ini obat sudah relasi ke transaksi obat juga. Nah, sekarang kita setting triggernya. Nah, untuk trigger kita bisa menambahkan dulu ya data obatnya ya. Kita tambahin dulu data obatnya. Di sini misalnya SQL tambahkan 1 kode obatnya A01 Bodrek 1000, stoknya 2000. Nah, di sini A002 Promah, harganya 1000, stoknya ya 2000. Kirim. Oke, obat ini udah ada. Kita juga udah punya pasien. Sekarang coba kita menggunakan triggernya. Nah, kita buka triggernya. Kita buka rumah sakit, terus trigger. Kita create new trigger, dimana nama triggernya tadi misalnya TG jual. Nah, di sini tabelnya itu transaksi obat. After insert. Jadi ketika ketika kita membuat transaksi obat ini, membuat menambahkan insert di transaksi obat ini, maka dia akan update obat, set stoknya, set stok sama dengan stok dikurangin new dot jumlah where ID obat sama dengan new dot ID obat. Nah, seperti ini kita buat, kita kirim. Nah, kita sudah buat ininya, triggernya. Sekarang kita input transaksi obat. Misalnya kita buat tambahkan ID-nya 1, Fuad Hasan, ID obatnya 01, jumlahnya 50. Misalnya total harga 1000 kali 50 harusnya ya 10.000. Nah, seperti ini. Kita bikin satu aja. Oke. Nah, kita lihat apakah di obat stoknya berkurang. Nah, stoknya berkurang. Nah, itu berarti trigger kita berjalan, dimana triggernya itu berjalan ketika kita selesai melakukan insert dari table transaksi obat. Karena tadi kita kan tulis ya
after insert gitu. Ini untuk penamaan aja, TG jual itu kayak trigger untuk jual. Jadi ketika setiap transaksi, setiap kita pembuatan transaksi, afternya dia akan memperbarui stok di table obat seperti itu. Itu untuk trigger. Nah, jadi kesimpulannya dari praktikum transaksi database ini, transaksi database ini memungkinkan pengelolaan data secara aman dan konsisten, terutama saat terjadi banyak perubahan data sekaligus. Nah, perintah commit digunakan untuk menyimpan, sedangkan rollback digunakan untuk membatalkan. Nah, save point membantu untuk membuat titik rollback parsial sehingga hanya sebagian transaksi saja yang dibatalkan. Nah, untuk trigger ini memberikan kemampuan otomatisasi untuk aksi tertentu saat terjadi perubahan data pada table, misalnya mengurangi stok secara otomatis saat terjadi transaksi penjualan. Nah, dengan memahami dan mempraktikkan keempat fitur ini, kita bisa membangun basis data yang kuat, aman, dan efisien dalam menangani berbagai proses transaksi nyata. Oke. Selanjutnya, kita akan melanjutkan praktik kita untuk basis data terdistribusi. Nah, basis data terdistribusi ini adalah sistem basis data yang tersebar di beberapa lokasi atau komputer yang saling terhubung melalui jaringan. Meskipun tersebar secara fisik, sistem ini bertujuan agar data tetap dapat diakses dan dikelola secara terpusat atau terkoordinasi. Nah, tujuannya untuk redundansi data, terus ketersediaan tinggi, dan skalabilitas beban sistem. Nah, konsep replikasi database adalah proses menyalin dan menjaga sinkronisasi data dari satu server database yang disebut master ke server lain yang disebut slave secara otomatis. Nah, dalam praktikum ini saya akan menggunakan komputer 1 Windows 10 dan komputer 2 itu Ubuntu. Windows 10 berperan sebagai master dan Ubuntu-nya berperan sebagai slave. Nah, fungsi replikasi dalam sistem terdistribusi yaitu mengurangi beban bacaan pada server utama, atau di sini fungsinya untuk load balancing gitu. Jadi ketika untuk penggunaan data yang sifatnya itu select, maka kita bisa menggunakan si slave-nya itu replikasinya, database replikasinya. Jadi sehingga beban yang diterima oleh database utama tidak terlalu berat. Lalu di sini juga menyediakan cadangan aktif atau host standby. Lalu menjamin ketersediaan data di berbagai lokasi. Dan yang terakhir mendukung sistem cabang dan pusat dengan sinkronisasi real time. Kita masuk ke praktikum untuk replikasi. Nah, praktikum ini kita akan menyeting replikasi untuk master dan replikasi untuk slave-nya. Nah, di sini saya sudah pernah menyeting replikasi sehingga sudah tidak ada muncul lagi configure it seperti ini. Nah, sebenarnya nanti ada configure it di mana kita akan menambahkan konfigurasi atau ID dari konfigur awal gitu. Nah, contohnya akan seperti ini. Kita bisa buka config ini. Nah, ini contoh dari konfigurasi awal. Nah, di awal saya hanya menuliskan rumah sakit tes ini untuk direplikasi. Nah, untuk menambahkan database lain kita bisa membuat binlog.db, misalnya tadi nama database kita rumah sakit seperti ini, lalu kita save. Oke. Nah, karena saya sudah menambahkan konfigurasi di awal di mana tadi saya masukkan server ID bawaan konfigurasi MySQL di sini, lalu log bin-nya, log error-nya, dan binlog do db. Nah, binlog do db itu untuk database yang akan kita replikasi. Nah, karena saya sudah menyetingnya di awal tadi, saya hanya perlu menambahkan binlog do db yang kedua gitu. Nah, jika misalnya sudah disetting seperti tadi, kita bisa masuk ke add
ini add user. Ini kita masukin untuk nama penggunanya, misalnya Ubuntu, terus IP-nya kita bisa berapa tadi IP-nya. Nah, IP-nya bisa ini kita sesuai ini IP-nya itu sesuai IP dari komputernya ya. Nah, ini kita kirim aja dulu, nanti akan error soalnya. Oke. Nah, ini Nah, ini untuk pembuatan usernya. Nah, tadi kalau sudah kita setting, kita tinggal buat usernya. Di sini kita centang ininya, lalu kita kirim. Oh, kata Sony tidak sama. Coba kita kirim. Oke, kita berhasil membuat pengguna Ubuntu. Nah, setelah membuat pengguna, atau tadi kita sudah menyet up ininya master replication settingnya. Nah, tandanya jika sudah terhubung biasanya di sini di replikasi ini di show primary status sudah seperti ini. Seperti itu. Nah, tadi saya tambahin tapi sebelum saya reset, coba saya ini dulu, belum saya restart. Saya restart PHP adminnya. Kita refresh. Nah, di sini sudah 2 database nih. Tadi saya menambahkan binlog.db-nya. Sudah 2 database yang saya coba replikasi. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Add user sudah. Maka kita bisa mulai dengan ini, export ini. Kita akan backup. Oke, kita sudah backup datanya. Sudah di-download. Ini sudah ada downloadan Rumah Sakit 1 SQL. Ini yang terbaru. Lalu jika sudah, kita kirim datanya karena saya menggunakan server. Saya bisa menggunakan SFTP server Ubuntu. Nah, kita masuk ke SFTP kita. Ini SFTP untuk Ubuntu saya. Lalu kita masuk ke sini ke var. Ini saya menyimpannya di sini ya, var. Lalu kita cari SFTP dan file. Nah, kita upload aja tadi file yang udah kita download, file SQL-nya dari download Rumah Sakit. Nah, oke, sudah masuk. Ini kita sudah menaruh backupan database kita di server atau di Ubuntu-nya. Di Ubuntu untuk komputer 2-nya. Nah, jika tadi kita sudah menyeting bagian master, sekarang kita akan menyeting bagian replikanya. Nah, di sini saya sudah pernah membuat replika juga, jadi settingan configure it-nya udah tidak ada. Dan saya juga sudah pernah menjalankan replika untuk database Rumah Sakit tes, dan saya akan coba menyetingnya lagi gitu. Di sini kita tadi sudah membuat user Ubuntu di master kita, dan kita akan gunakan di sini. Nah, sebelumnya ini kita simpan dulu, kita copy karena ini nanti kita masukin ke konfigurasi. Lalu kita masukkan username-nya, misalnya Ubuntu, password-nya misalnya yang tadi kita udah masukin,
di server master kita. Di di akun di ini ya, MySQL di masternya, lalu hostnya itu IP dari Windows 10-nya. Nah, jika sudah kita go. Nah, biasanya kalau kita go itu ketika pertama kali akan error. Dia akan muncul connection to server is disabled. Please enable config allow arbitrary server in phpMyAdmin configuration. Nah, jika muncul error itu, kalian bisa masuk ke terminal, buka dengan nano, misalnya dengan /opt/lem phpMyAdmin config.include.php. Nah, kita tambahkan di sini di config.include.php di phpMyAdmin-nya, yaitu settingan untuk ini allow arbitrary server menjadi true, seperti itu. Jika sudah, kita exit, lalu restart ininya Apache dan MySQL dan Apache-nya gitu. Nah, jika sudah di restart, kita bisa go nih, bisa input lagi. Kita go. Nah, nanti primary server change successful, atau di sini kita berhasil menambahkan settingan tadi, seperti itu. Nah, nanti juga kita tinggal masuk ke settingan si MySQL yang ada di sini. Kita bisa buka, biasanya ada di Ubuntu opt lem etc. Nanti masuk ke my.config, atau bisa langsung klik dari sini MySQL configure, lalu open config file, seperti itu. Nah, karena di sini saya nggak error ketika buka dari sini, maka saya langsung aja buka dari folder. Nah, di sini saya tinggal menambahkan yang tadi yang sudah saya copy. Sebentar, dia ada di, kalian cukup cari ini sebenarnya. Kita cukup cari mana ya? Nah, cukup cari server ID yang sama dengan 2. Seperti itu. Nah, jika server ID sama dengan 2, nya ada tanda seperti ini, kalian hapus tandanya. Jadi, nah lalu di bawah server ID ini kalian kopikan yang ini, server ID sebelum kalian generate gitu, yang sudah kalian copy tadi saat memasukkan input di sininya. Nah, lalu replikat do db ini nama database yang mau kalian replikat. Misalnya di sini saya mau masukin rumah sakit. Atau kalau mau nambah tinggal di copy aja replikat do db-nya jadi 2 kayak gini. Terus rumah sakit lain gitu misalnya gini. Nanti dia akan jadi 2. Untuk 2 database gitu. Sekarang kita coba yang rumah sakit. Saya sudah copy juga nih server ID yang tadi saya baru konfigurasi. Lalu jika sudah, saya save, saya close, dan saya restart kedua ini, MySQL database dan Apache-nya. Nah, untuk memastikan bahwa koneksi replika ini sudah berhasil, kita refresh terus si replika table status. Nah, jika /io runningnya sudah yes dan /sql runningnya sudah yes, berarti ini sudah terkoneksi ke master gitu. Kita tinggal coba menambahkan data dari master ke, apakah ke sini juga akan masuk gitu. Misalnya saya mau nambahkan obat. Di sini struktur tambahkan obat 3,
Lalu A003 misalnya nama obatnya itu apa namanya, amoxicillin. Harganya 25.500, stoknya 2.000. Lalu misalnya di sini kode obat A004, apa sih namanya, polisilain, harganya 3.000, harganya 15.000, stoknya 10. Nah, kita kirim datanya. Nah, kita mengubah ini nih, kita menambahkan obat. Apakah di di replika kita berubah juga? Kita cek obat. Nah, di replika kita juga nambah amoxicillin dan polisilain. Atau kita mau nambahin pasien, kita bisa nambahin pasien. Misalnya pasien, tambahkan di sini misalnya ID-nya 20, nama pasiennya Arman Maulana, alamatnya Jalan Cihamplas nomor 31 minus 1 misalnya, kita kirim. Nah, sekarang kita lihat di DB replikanya pasien. Nah, bentar. Nah, sudah ada juga Arman Maulana. Ini berarti replika kita sudah berhasil antara master dan ininya nih, DB replikanya. Nah, di sini saya menggunakan Windows 10 dan Ubuntu seperti itu. Jadi kesimpulan dari praktik replikasi tadi, nah, replikasi basis data adalah proses menyalin dan menjaga sinkronisasi data dari satu server master ke server lain secara otomatis. Nah, replikasi sangat berguna untuk meningkatkan ketersediaan data, membagi beban baca data yaitu atau load balance, dan menyediakan cadangan aktif atau hot standby. Nah, dalam praktikum kita sudah berhasil mengkonfigurasi replikasi antara dua komputer di mana kita menggunakan Windows 10 dan Ubuntu, di mana Windows 10 menjadi master dan Ubuntu menjadi replikanya gitu. Lalu setiap perubahan data yang dilakukan di server master akan otomatis tercermin di server replikanya, asalkan konfigurasi replicate do DB dan binlog DB-nya sesuai. Nah, replikasi ini ternyata tidak cukup untuk menggantikan backup, namun berfungsi sebagai pelengkap untuk ketersediaan data secara real-time dalam sistem basis data terdistribusi. Nah, pengaturan replikasi dapat diperluas untuk database tambahan dengan menyesuaikan konfigurasi master dan replikanya tanpa perlu mengulang seluruh proses dari awal. Dimana tadi kasusnya seperti saya sudah pernah membuat replikasi, jadi konfigurasinya cukup menambahkan nama database-nya aja. Lalu begitupun dengan ini di settingan di replikanya. Di master kita tinggal nambahin binlog do db-nya, dan di replikanya kita tinggal nambahin replikat do db untuk database baru gitu yang mau kita replika, seperti itu. Jadi itu dia praktikum kita tentang basis data terdistribusi dengan replika dan juga database transaksi, di mana kita sudah membahas tadi database transaksi itu ada commit, ada rollback, ada save point, ada trigger, dan di database terdistribusi kita juga tadi sudah mempraktikkan penggunaan replikasi, di mana penggunaannya itu banyak yang harus ada yang dikonfigurasi dulu seperti itu. Nah, jika dari pembahasan ini kiranya ada materi-materi atau pembahasan yang kurang tepat, saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.